anak-anak Alkomega yang jumlahnya ada 86 orang. 86 orang Ya, dengan berbagai jenis anak-anak Alkomega. Karena di sini adalah di Alkomega anak disabilitas intelektual di bawah rata-rata. Jadi walaupun mereka ini udah berumur, tapi secara sifatnya, karakternya, mentalnya, IQ sama seperti anak yang di bawah 5 tahun. Kayak gini lah, seperti ini, gitu. Jadi anak-anak ini ada berapa jenis? Di sini ada anak Down syndrome atau dibilang anak 1000 wajah. Ini dia salah satunya. Mohan. Jadi walaupun berbagai dari kampung, berbagai macam kampungnya, tambah lagi berbeda-beda orang tuanya, tapi mimik mukanya, gemuk-gemuknya, putih-putih sama semua gitu. Iya. Itulah namanya anak 1000 wajah. Dan ada juga anak tunagrahita. Anak tunagrahita ini bisa dikatakan anaknya berpenyakitnya lengkap atau ganda gitu. Kayak gini lah dia. Ini kayak Natalia nih, dia adalah anak tunagrahita. Kayak mentalnya, IQ-nya itu sama seperti anak 5 tahun. Jadi cara ngomong kita pun sama dia kurang nyambung gitu. Kalau yang tambah lengkapnya lagi tambah epilepsi. Epilepsinya ada gitu. Kalau autis aktif dia hiper gitu. Dari pagi sampai malam itu bisa nggak ada istirahatnya kalau nggak kita suruh istirahat. Asik kegiatan aja. Lari-lari keliling asrama ini sampai 10 kali itu dia nggak merasa lelah gitu. Yang ada dia tetap merasa happy gitu dia. Jadi kita yang harus mengkontrol kondisi dia, buat dia istirahat gitu dia. Itulah yang autis aktif. Dan ada juga kelebihan autis aktif ini, yaitu kayak pintar musik, nyanyi gitu. Ada juga talenta-talenta yang lain kayak buat aksesoris gitu. Bisa ada kelebihannya dikasih Tuhan. Itulah yang aktif. Dan ada juga anak tunarungu wicara gitu. Tunarungu yaitu anak yang tuli dan bisu. Ada juga yang bisa dia dengar tapi bisu gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara sama dia itu harus berbahasa isyarat gitu. Yang ada di Alpha Omega. Dan sekarang ini masanya masa libur. Kalau masa libur itu yang ada orang tuanya atau keluarganya, walaupun nggak ada orang tua inti tapi keluarga yang kita kenal, kita akan menyuruh untuk jemput, atau kalau nggak dijemputnya kita antar, supaya mereka tetap merasakan kasih sayang atau perhatian dari keluarga gitu dia. Dan yang tinggal di sini itulah yang nggak punya keluarga gitu. Atau masih ada keluarganya tapi kita nggak bisa menjangkau di mana. Kayak Natalia itu memang dia sudah berumur 37 tahun di Alkomega ini. Dialah siswa di Alkomega bersama anak pendeta Salomo dulu yang sekarang di Jakarta. Dialah siswa yang pertama di Alkomega ini. Dan sampai sekarang masih di sini. Kalau Natalia Permata ada berapa orang ini. Jadi kalau Natalia ini memang dia nggak punya keluarga lagi. Awalnya aku datang ke sini adalah anak dinas sosial gitu dia. Jadi itulah anaknya itu mereka ini mempunyai kegiatan bangun pagi itu dari jam 5 ke setengah 6 paling lama. Bangun pagi mereka dibimbing berdoa, setelah itu baru yang kecil-kecil itu langsung dimandikan. Kayak mereka ini langsung dibuat kegiatannya kayak bersihkan tempat tidur, nyapu, ngepel gitu. Setelah itu setengah 7 mereka makan sarapan pagi. Selesai sarapan pagi, setengah 8 mereka berangkat sekolah. Sekolah SLB kita yang di Alkomega itu tepat di belakang menara 125 tahun GBKP. Tepat beruncing. Jadi pas belakangnya itulah SLB Alpha Omega. Dulu memang asramanya di situ. Tapi semenjak COVID, karena kondisi anak-anak Alpha Omega sangat sensitif, maka dipindahkan ke sini di tahun 2020. Itu dia. Jadi setelah anak-anak pindah semua ke sini, itulah makanya semua asramanya ada di sini. Jadi jam 8 sampai jam 12 mereka sekolah. Anak-anak kita yang 86 ini ada 56 yang sekolah. Jadi jam 10 mereka snack. Kalau di sekolah, yang sekolah snacknya di sekolah, yang di asrama snacknya di asrama. Jam 12:30 mereka kembali ke asrama.
Setelah itu mereka makan, baru selesai makan mereka mandi. Karena mandi sore itu diganti dengan mandi siang karena kondisi mereka sensitif. Tambah lagi cuaca ala Tanah Karo ini sangat ekstrim. Tiba-tiba nanti kita lihat mendung, tiba-tiba panas gitu. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan gitu dia. Jadi sangat ekstrim kondisi di sini, kondisi cuacanya, dan anak-anak kita sangat sensitif gitu. Itu makanya mereka mandi sore diganti mandi siang. Setelah mandi mereka istirahat dari jam 2 sampai jam 4. Setelah istirahat jam 4 mereka semua di sini di rumah-rumah masing-masing diambil seneknya nanti ke dapur gitu. Melihat